kami akan beribadah. Tuhan, kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami. Berkati ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur, aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Tuhan selalu beserta. Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Yeay. Mari kita bersukacita. Kita akan nyanyikan lagu Tuhan Allah ada di antara kita. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Haleluya. Tuhan Allah di tengah kita besar.
Kita ikut gerakan kakak-kakak ya. Walau ku belum besar, saat masalah besar, imanku tetap besar, karena Tuhanku besar. Walau ku belum besar, saat masalah besar, imanku tetap besar, karena Tuhanku besar. Walau ku belum besar, saat masalah besar, imanku tetap besar, karena Tuhanku besar. Kita siapkan hati kita akan menyembah Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh, kita menyanyi, kita memuji, menyembah Tuhan. Kita percaya Tuhan ada selalu bersama kita, bersama adik-adik di rumah, bersama mama papa. Tuhan ada bersama dengan kita. Sama adik-adik kita katakan, ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik.
menyembah Tuhan Yesus. Mari adik-adik, walaupun kita masih kecil, Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat cinta-Mu Tuhan. Haleluya, kami percaya bahwa Engkau ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat perlindungan-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus, kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami mau bernyanyi bagi-Mu, kami mau memuji bagi-Mu, Yesus. Engkau Allah kami, Engkau Bapa kami. Terima kasih, terima kasih, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa, walaupun kami masih kecil, ketika kami memuji menyembah Tuhan, Engkau hadir, Engkau ada bersama adik-adik di rumah Tuhan. Saat ini kami mau memberikan yang terbaik bagi-Mu. Kami mau berkata, apapun keadaan kami Tuhan Yesus, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau berjanji Engkau selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sudah selesai menyembah-Mu Tuhan. Biarlah sekarang kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memimpin kami, Engkau menuntun kami, agar kami bisa duduk tenang, duduk manis, dan bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap sama-sama kita katakan, amin. Wah, lihatlah kebun buah Sansan. Penuh berbagai buah dan terlihat enak. Sansan memanen hasil kebunnya. Dengan muka berseri-seri,
Sansan tidak sabar ingin memakan buah itu. Sansan juga tidak lupa mengundang temannya untuk datang dan makan hasil panen kebunnya bersama-sama. Silahkan dipilih buah mana yang kamu ingin makan. Ini buah favoritku, kata Sisil sambil mengambil buah jeruk. Kalau begitu, aku pilih apel, kata Sansan. Kelihatan Sansan dan Sisil sangat senang sekali sambil mereka memakan buah tersebut. Buah sangat banyak manfaat dalam tubuh kita. Di dalam buah banyak kandungan vitamin. Tubuh akan menjadi sehat dan kuat. Kita bersyukur lewat pohon-pohon yang ditanam dan pohon tersebut bertumbuh dengan baik sehingga menghasilkan buah yang baik juga. Dampaknya kita bisa menikmati buah tersebut. Itulah kisah pesta kebun buah Sansan. Halo kids, apa kabar kalian? Kak Santi berharap kalian semua yang ada di rumah dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati. Wah, tak terasa ya, kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan Oktober. Dan adik-adik ketahui bersama bahwa sepanjang bulan Oktober ini kita memiliki tema besar, yaitu sehat di dalam iman atau iman yang sehat. Ya, jadi ternyata iman kita itu harus sehat. Nah, untuk kita memiliki iman yang sehat, tentunya kita harus bertumbuh dan berbuah. Sama seperti kisah tadi ya, adik-adik sudah lihat bersama video bagaimana kebun buah Sansan. Yang si Sansan ini dia memiliki sebuah kebun. Dan kebunnya itu, pohon-pohonnya itu sudah berbuah, sudah menghasilkan buah. Sehingga si Sansan ini dia mulai panen buahnya itu. Dan dia mengajak temannya untuk bisa makan buah bersama-sama hasil panennya itu. Nah, adik-adik lihat ya, bagaimana mereka begitu menikmati buah hasil dari pohon tersebut. Nah, adik-adik kita akan belajar bersama-sama hari ini bagaimana kita menjadi anak-anak yang bertumbuh dan berbuah. Katakan sama-sama dengan Kak Santi, saya bertumbuh dan berbuah. Nah, ayo adik-adik ambil Alkitabnya, kita buka bersama-sama. Pembacaan kita hari ini terdapat di dalam Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Kak Santi akan menampilkan dua kisah di Alkitab. Yang pertama ini adalah, kita buka dulu dalam Lukas 13 ayat 69. Itu berbicara tentang perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Oke, Kak Santi baca ya. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Dan ada satu kisah lagi di Alkitab. Kita buka dalam Markus 11 ayat 12 sampai 14. Markus 11 ayat 12 sampai 14, judul perikopnya adalah Yesus mengutuk pohon ara.
Oke, kita baca sama-sama ya. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buah selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Nah, adik-adik, dari dua kisah yang ada di Alkitab yang sudah kita baca bersama-sama, ternyata Tuhan sangat tertarik dan Tuhan sangat menginginkan tentang yang namanya buah. Ya, di kisah tadi bagaimana seorang yang memiliki kebun anggur yang di dalamnya itu ada pohon ara. Ketika dia datang, sudah 3 tahun, tahun pertama dia datang tidak berbuah, tahun kedua dia datang tidak berbuah, sampai pada tahun ketiga pohon itu tidak menghasilkan buah. Maka pemilik kebun itu bilang, potonglah pohon itu karena tidak bisa menghasilkan apa-apa. Demikian juga Tuhan Yesus ketika dengan murid-muridnya, ketika Tuhan merasa lapar. Nah, ketika Tuhan melihat pohon ara itu dengan harapan bahwa pohon ara itu bisa menghasilkan buah, ternyata pohon ara tersebut tidak menghasilkan sama sekali buah. Nah, ternyata buah itu penting. Nah, adik-adik, sebelum kita mengalami yang namanya buah atau kita harus berbuah, tentu kita harus mengalami yang namanya pertumbuhan atau bertumbuh. Sama seperti pohon ya adik-adik, misalnya pohon apel. Ketika ditanam, misalnya bijinya, dia tidak langsung berbuah begitu lebat. Tetapi ada proses-proses yang harus dialami, yaitu yang namanya pertumbuhan. Waktu ditanam, makin hari dia bertumbuh, tambah hari tambah besar, tambah hari makin besar pohonnya, dan menghasilkan buah. Dan ketika pohon apel itu menghasilkan buah, sama di kisah tadi, Sansan dan temannya, mereka makan buah apel itu, makan buah jeruk itu, mereka begitu sangat menikmatinya. Nah, adik-adik, berarti sebelum yang namanya ada buah, harus bertumbuh. Sama juga dengan kehidupan kita adik-adik. Untuk kita berbuah, kita harus mengalami yang namanya pertumbuhan. Kita harus bertumbuh. Nah, bagaimana caranya Kak Santi supaya orang bisa bertumbuh atau orang mengalami yang namanya pertumbuhan? Ya, Kak Santi ada 3 poin yang akan Kak Santi bagikan. Yang pertama, yaitu berdoa. Nah, adik-adik, kita harus berdoa. Dengan berdoa, kita membangun adik-adik, kakak-kakak, kita sedang membangun akar kehidupan yang kuat. Sehingga ketika ada badai, ada tantangan, ada kesusahan, ada kesedihan, kita akan kuat. Sama seperti pohon, ketika pohon itu tumbuh, ketika ada badai, angin kencang, tapi kalau akarnya kuat, pohon itu akan berdiri kokoh, teguh, dia tidak akan tumbang. Nah, begitu juga dengan kita. Hal yang pertama, kita harus berdoa. Berdoa itu adalah kita berbicara dengan Tuhan Yesus, kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Begitu juga kita harus tahu apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kita. Nah, jadi yang pertama jangan lupa ya, berdoa. Hal yang kedua, bagaimana supaya kita mengalami yang namanya pertumbuhan? Yang kedua, kita harus baca Alkitab. Nah, yang kedua, baca Alkitab. Bukan hanya sekedar membaca Alkitab, tetapi merenungkan firman Tuhan itu. Merenungkannya itu harus setiap saat, merenungkan itu siang dan malam.
Di dalam Mazmur pasal 1 di situ dijelaskan kalau orang membaca firman Tuhan, merenungkan siang dan malam, sama seperti menanam pohon di tepi aliran sungai, ya dia akan menghasilkan buah dan buahnya itu tetap. Dan apa saja yang diperbuatnya itu berhasil. Jadi ingat ya, poin yang kedua, ketika adik-adik ingin bertumbuh, adik-adik itu harus baca Alkitab. Nah, baca Alkitabnya itu harus setiap hari. Nah, di gereja kita selalu setiap kakak-kakak, jemaat gereja Betani membaca Alkitab 1 hari 3 pasal. Nah, terus adik-adik bilang, kakak saya belum bisa 1 hari 3 pasal, saya baru bisa 3 ayat. Tidak apa-apa, 3 ayat pun gak masalah. Nanti 3 ayat, 4 ayat, 5 ayat, lama-lamanya jadi 1 pasal. Adik-adik akan mulai terbiasa untuk membaca Alkitab. Nah, itu yang kedua. Dan yang terakhir, bagaimana supaya kita memiliki iman yang bertumbuh adalah kita beribadah. Nah, sama seperti yang adik-adik lakukan saat ini, kita beribadah kepada Tuhan. Kita sedang membangun iman kita bertumbuh. Nah, di gereja anak, selain ada ibadah online setiap hari Minggu, jam 9 pagi, di hari Jumat itu ada yang namanya FA Kids, Family Altar Kids, khusus untuk anak-anak. Kak Santi mengajak bagi adik-adik yang belum bergabung di dalam ibadah FA Kids, ayo bergabung. Karena di sana kita akan belajar, di FA Kids itu kita akan belajar tentang firman Tuhan. Kita akan bertumbuh bersama-sama. Di FA Kids itu ada anak-anak yang bersaksi, mereka membagikan, menceritakan tentang kebaikan Tuhan dan puji Tuhan. Sampai saat ini anak-anak yang tergabung merupakan anak-anak yang hebat, luar biasa. Mereka berani, mereka terus bersaksi, menguatkan satu dengan yang lain. Jadi Kak Santi mengajak bagi adik-adik yang belum gabung di FA Kids itu, ayo gabung. Itu setiap hari Jumat jam 5 sore. Supaya iman kita itu bisa bertumbuh, kita menjadi orang-orang yang bertumbuh. Jadi ingat selalu ya, untuk mengalami pertumbuhan, kita harus berdoa, kita harus baca Alkitab, kita harus beribadah, kita harus ada dalam kumpulan komunitas anak-anak yang beribadah, yang cinta akan Tuhan. Nah, tetapi apakah adik-adik hanya berhenti sampai di bertumbuh saja? Nah, kita tidak boleh hanya sampai di bertumbuh saja. Tetapi harus fase berikut, kita harus berbuah. Sama seperti pohon, dia itu tidak hanya sampai di bertumbuh saja. Tetapi pohon itu ketika dia bertumbuh baik, dia menghasilkan buah. Nah, ketika adik-adik Kak Santi sudah bertumbuh, kita jangan stop sampai di situ. Tetapi kita harus berbuah. Adik-adik harus berbuah, kakak-kakak harus berbuah. Kita semua harus berbuah, menghasilkan buah. Nah, adik-adik ingat tidak? Dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, ada berapa buah roh di situ? Ayo, siapa yang tahu? Ada berapa? Belum kedengaran. Mana suaranya? Ada berapa buah roh? Iya betul, ada 9 buah roh. Nah, ada 9 buah roh. Ayo sebutkan apa-apa saja buah-buah roh itu. Ayo. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kemurahan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. 9 buah roh. Kita harus tahu 9 buah roh itu. Nah, adik-adik, sekarang pertanyaannya,
buah-buah apa yang harus kita hasilkan dalam kehidupan kita ketika kita sudah bertumbuh. Selain yang sudah tadi itu ya 9 buah roh, ada 3 buah roh yang Kak Santi catat. Yang pertama adalah buah kebaikan. Kita harus melakukan kebaikan adik-adik. Kita harus menghasilkan buah kebaikan dalam kehidupan kita. Contoh di Alkitab itu di dalam Kisah Para Rasul 9, Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 39, itu dikisahkan bagaimana ada satu perempuan, seorang anak Tuhan yang cinta Tuhan yang namanya Tabita. Dia melakukan yang namanya kebaikan, dia menghasilkan yang namanya buah kebaikan. Orangnya suka bersedekah. Nanti adik-adik coba lihat ya di Alkitab, di Kisah Para Rasul 9. Dia bersedekah, dia membagi-bagikan pakaiannya kepada orang susah, kepada orang yang miskin, kepada orang yang membutuhkan. Dia berbuat baik. Nah, itu. Lewat kehidupan Tabita ini, orang lain menikmati buahnya. Ingat ya, ketika kita berbuah, orang akan menikmati buah itu. Ketika kita bertumbuh, diri kita sendiri, berbicara tentang diri kita sendiri yang menikmati ketika kita bertumbuh. Tetapi ketika kita berbuah, orang lain akan menikmati buah yang kita sudah hasilkan. Lewat Tabita, lewat kebaikannya, orang lain menikmatinya. Harus ada roh kebaikan, ada buah kebaikan yang harus kita hasilkan. Nah, adik-adik, kebaikan-kebaikan harus adik-adik lakukan. Menolong orang tua, misalnya mama papa lagi angkat sesuatu yang berat, adik-adik harus bantu. Itu adik-adik sedang melakukan kebaikan. Misalnya lagi menunggu sesuatu, atau lagi duduk, adik-adik sudah duduk manis, terus lihat orang tua lagi berdiri, adik-adik harus melakukan kebaikan. Orang yang lebih tua, adik-adik harus ajak orang tua itu, orang yang lebih tua dari kita untuk duduk, biarkan kita berdiri. Kita harus melakukan kebaikan-kebaikan itu. Nah, itu buah yang pertama. Terus buah yang kedua, buah apa yang harus kita hasilkan? Yaitu adalah buah kemurahan. Murah hati. Kita harus menjadi orang yang murah hati. Nah, ada satu kisah di Alkitab. Itu tentang orang Samaria yang murah hati. Itu di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Kisah itu bagaimana ada seorang yang turun ke Yeriko ketika dia dalam perjalanan. Dia diserang oleh para penyamun. Jadi para penyamun itu merampok dia, memukul dia sampai babak belur. Sudah dirampok, dipukul lagi. Ketika orang ini dia mulai jatuh, terluka. Adik-adik tahu siapa yang lewat? Nah, yang lewat pertama itu, adik-adik kalau adik-adik lihat di dalam kisah itu, pertama adalah imam. Imam itu turun. Ketika dia lihat ada orang yang tergeletak di jalan, dia hanya lihat saja. Tetapi dia tidak menolong. Dia pergi. Dia tidak menolong. Dia hanya pergi meninggalkan. Nah, setelah imam itu lewat, datang juga orang Lewi. Nah, orang Lewi datang. Ketika dia lihat ada orang yang tergeletak di jalan, yang sudah babak belur, yang sudah luka-luka, dia itu cuman lihat, dia cuman sambil jalan dan lihat-lihat seperti ini. Tetapi dia tidak menolongnya, dia hanya pergi lagi jalan, dia hanya pergi. Tetapi ada satu orang, namanya orang Samaria. Ketika dia lewat di jalan itu, adik-adik, jalan yang sama yang dilewati oleh imam, oleh orang Lewi. Waktu dia lihat, hatinya timbullah belas kasihan. Dia langsung
memiliki kemurahan hati atas orang tersebut. Dia angkat, kemudian dia bawa ke penginapan. Di penginapan itu dirawatlah orang yang terluka itu sampai sembuh. Dia tolong, dan orang ini mengalami, menikmati kemurahan hati daripada orang Samaria ini. Nah, adik-adik, kita juga harus melakukan di tengah-tengah kondisi yang serba sulit. Adik-adik lihat ada teman-teman kita yang membutuhkan pertolongan, mari kita bantu. Kita berikan apa yang ada pada kita. Kita harus memiliki roh kemurahan hati, buah kemurahan, untuk kita bisa menolong orang-orang di sekitar kita. Kita nggak boleh cuek, kita nggak boleh tidak peduli terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tapi kita mulai taruh roh belas kasihan, buah belas kasihan, kemurahan hati itu harus ada dalam kehidupan kita. Ingat adik-adik, ketika kita mulai bertumbuh, kita mulai berbuah, Tuhan Yesus melihatnya, Tuhan Yesus menjadi senang. Kita harus hasilkan buah-buah yang baik, buah-buah kemurahan, dan yang terakhir buah penguasaan diri. Nah, kita harus menguasai diri dalam segala hal adik-adik. Dalam perkataan kita suka berkata kotor, tidak sopan. Dalam pikiran kita suka memikirkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak benar. Dalam tindakan kita, perbuatan kita, sehingga membuat orang lain tidak menikmati buah dari kehidupan kita. Kita harus memiliki buah penguasaan diri. Nah, adik-adik, itulah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Adik-adik harus, ketika adik-adik mendengar firman Tuhan, adik-adik dengar dan adik-adik lakukan dalam kehidupan kita. Dan kita akan menjadi orang-orang yang berhasil ketika kita mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ingat ya, jangan hanya sampai dia bertumbuh, tetapi kita harus berbuah. Atau sebaliknya, jangan kita hanya sampai berbuah-berbuah, tetapi kita tidak bertumbuh. Bertumbuh dan berbuah harus sejalan. Lewat kehidupan kita, orang lain akan menikmati kita menjadi berkat, kita menjadi murid Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan yang berbuah. Tuhan Yesus memberkati. Kak Santi sudah selesai. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Cintakan, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah.
Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini. Nah, kita akan berdoa. Ayo, sikap doanya mana? Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami sudah beribadah Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kami akan menjadi anak-anak yang bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi kami melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, kami menjadi anak-anak yang bertumbuh, tetapi bukan hanya bertumbuh, tetapi kami menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kami. Dan biarlah lewat kehidupan kami menjadi berkat, orang menikmati buah yang ada dalam kehidupan kami. Berkati setiap anak-anak ini Tuhan, dalam pertumbuhan mereka, Tuhan Yesus tolong, jagai, lindungi dalam studi mereka, berikan kepintaran, kepandaian, hikmat, serta kebijaksanaan yang berasal daripadamu. Mereka menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang unggul, dan mereka menjadi anak-anak yang berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tambah hari mereka semakin mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahkan di akhir ibadah kami percaya Tuhan yang akan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini adik-adik, mari kita akan menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang akan senantiasa memberkati, senantiasa menyertai kita kemanapun kita pergi dan berada. Di situ ada tangan Tuhan yang selalu melindungi dimanapun kita berada. Kita menjadi anak-anak yang hebat, kita menjadi anak-anak yang kuat, kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Bahkan lewat kehidupan kita, banyak orang diberkati. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kak Santi mengucapkan terima kasih banyak dan God bless you.